Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang nih di channel Mom Sri JRT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Nah teman-teman, seperti biasa aktivitasku sebagai ibu rumah tangga, beres-beres rumah, dan ini video ku awali dengan menyetrika pakaian seminggu sekali. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa didapatkan. Dan di video kali ini sambil menemani aktivitasku, aku mau membahas tentang gaya hidup minimalis. Dan judul yang kubuat adalah dengan hidup manfaat memiliki sedikit barang. Sejak mengenal gaya hidup minimalis, hidup lebih menikmati dan lebih memiliki sedikit barang. Karena tiap orang punya gaya hidup dan pola kebiasaan sendiri, kita tidak bisa menghakimi pilihan hidup masing-masing orang sebab kita pun pastinya punya pertimbangan tersendiri dalam memilih gaya hidup yang kita jalani saat ini. Alasan pertama yang bisa kita dapatkan setelah memiliki manfaat hidup sedikit barang, yaitu yang pertama mengeluarkan sedikit uang. Karena nggak sering-sering belanja, otomatis kita keluarkan uang lebih sedikit kan. Kalau dulu lihat barang yang lucu, barang yang menarik, pasti langsung kita beli tanpa memikir dulu. Kalau ke mall, ke pasar, pasti ada yang kita bawa pulang, pasti terbeli sesuatu. Nah, kalau sekarang kita lebih bertanya pada diri sendiri dulu membeli barang apakah itu bermanfaat atau bisa digunakan. Dan aku belajar mengerti untuk arti uang setelah memikirkan barang yang tidak penting dan lebih bermanfaat lagi jika kita menggunakan uang ke lebih penting. Yang kedua, rumah terasa lebih lega jika kita memiliki barang lebih sedikit karena ruangan rumahku ini sangat kecil, sekitaran ukuran 5 kali 8. Biasanya kalau mempunyai ruangan kecil terlalu banyak muatan barang itu kelihatan sumpek dan sempit karena barang itu tidak tahu di mana letaknya. Dan ketika punya rumah ruangannya lebar dan banyak ruangan kosong, jadi kelihatan rasa lega dan terasa nyaman. Yang ketiga, urusan beres-beres rumah jadi lebih gampang ketika mempunyai rumah yang terlalu banyak barang. Jadi kita tidak lebih banyak menghabiskan waktu dan tenaga untuk memberes-bereskan seperti kita membereskan, menyapu, mengepel, jadi harus mengangkat-angkat barang yang harus diangkatkan. Dan ketika kita mempunyai pajangan yang berlebihan, kita harus rajin untuk mengelap barang seperti tersebut karena selalu aja untuk barang-barang menempel debu-debu yang harus kita bersihkan dan dibereskan ketika mempunyai banyak barang di dalam rumah. Kemudian manfaat yang bisa kita dapatkan, pikiran menjadi lebih fokus ketika kita mempunyai rumah yang berantakan, mempunyai kotoran, dan kita selalu menunda pekerjaan itu. Dan ketika kita melihat dapur kita setelah masak, kita membiarkan piring menumpuk dan kompor selalu ada percikan minyak, jadi kita membiarkan itu terus-menerus dan membuat kita menjadi tidak nyaman dan mengundang untuk yang namanya hewan. Oke teman-teman, seperti ada yang teman-teman yang lagi bekerja di kantor, jadi mempunyai ruangan kantor kerja yang berantakan dan itu membuat pikiran tidak fokus ketika mempunyai ruangan yang berantakan. Jadi kita lebih fokus pada tempat yang tenang, jadi membuat pikiran kita lebih fokus. Makanya kita sebagai berumah tangga penting untuk menerapkan atau menjadwalkan kebersihan di dalam rumah. Dan kita mempunyai seorang anak pasti ada aja mainan yang berantakan dan itu harus kita tetap untuk merapikannya. Dan juga jadi kita lebih fokus, lebih tenang jika kita mempunyai keadaan rumah yang lebih rapi dan tenang untuk dalam melakukan hal seperti santai, duduk dan kita jadi lebih tidak ingin untuk mengerjakannya ketika barang di rumah itu sudah tertata rapi. Berikutnya bisa menikmati apa yang ada, karena barang di rumah saya sedikit seperti pakaian dan baju itu di dalam lemari, semua barangnya sedikit bisa saya nikmati. Tidak hanya baju seperti mempunyai gelas, piring, saya mempunyai sedikit, tidak ada seperti untuk pajangan, semua terpakai dalam melakukan hal piring dan gelas. Selanjutnya, sejak mengenal hidup minimalis, saya menjadi nyaman untuk diri sendiri. Ketika saya memiliki barang, saya tidak perlu untuk mengcopy dengan teman-teman yang viral terbaru dan saya nyaman dengan apa yang saya pakai. Itu membuat saya lebih tenang, lebih nyaman apa yang saya gunakan.
Dengan mempunyai sedikit barang, kita lebih banyak punya waktu. Jadi, waktu kita itu tidak harus untuk menghabiskan dengan membenahi rumah yang terlalu banyak barang, dan kita jadi lebih banyak untuk fokus ke hal-hal yang lebih penting. Karena hidup minimalis ini mengajarkan kita untuk melakukan hal yang mana yang lebih penting dan mana yang tidak penting yang harus kita lakukan. Jadi, waktu itu sangat kita gunakan untuk sebaik mungkin. Jadi kita lebih ramah lingkungan. Ketika kita memiliki sedikit barang, kita tidak menumpukan untuk sampah. Karena hidup minimalis ini lebih selektif untuk memilih barang. Hidup minimalis konsepnya tidak hanya untuk bagian bangunan seperti dapur minimalis, rumah minimalis, dan ini kita bisa terapkan dengan hidup minimalis dengan sederhana dan apa adanya yang kita gunakan nyaman dan lebih fokus pada diri sendiri. Dalam selektif memilih barang, hidup minimalis tidak hanya menggunakan dalam satu kali, dua kali. Kita harus memilih barang yang kita beli itu, yang kita gunakan untuk dalam jangka panjang supaya lebih ramah lingkungan dan lebih tidak menumpuk sampah. Lebih banyak bersyukur dengan hidup minimalis, saya menikmati hidup dan sadar akan bersyukur dengan menikmati apa yang sudah ada di dalam rumah ini. Dan ternyata saya tidak perlu banyak barang untuk menikmati hidup. Yang perlu saya lakukan adalah menemukan batas cukup dalam menggunakan barang dengan apapun itu ataupun yang harus dilakukan dalam kehidupan saat ini. Hidup minimalis maksud adalah konsep di mana menjalani hidup dengan barang sesedikit dan sederhana mungkin, namun dapat bermanfaat secara maksimal. Ada beberapa slogan yang cukup dikenal dari gaya hidup minimalis adalah less is more. Memang awalnya minimalis dikenal dalam dunia seni, terutama arsitektur dan desain bangunan. Itulah kenapa seringkali minimalis hanya dianggap sebatas kedua hal tersebut. Gaya hidup ini didasari dari pemikiran bahwa hampir setiap orang memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu mereka butuhkan. Sebetulnya, kita hidup tanpa hal tersebut, tetapi tetap saja menyimpannya sehingga membuat rumah menjadi penuh. Saat menerapkan gaya hidup minimalis, sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan perlu segera disingkirkan atau diganti dengan sesuatu yang lebih berguna. Meskipun begitu, gaya hidup ini tak hanya sebatas merapikan rumah atau menciptakan lingkungan tinggal yang rapi dan baik dipandang. Gaya hidup minimalis juga berfokus pada memberikan dampak sebesar-besarnya kepada orang lain dan lingkungan sekitar. Inti dari gaya hidup ini adalah meninggalkan sikap poros dan berlebihan untuk hidup yang lebih simpel namun berkualitas. There's not much to do when all I can. Baiklah teman-teman, itu dia beberapa hidup minimalis dengan manfaatnya dengan memiliki sedikit barang. Semoga ada sedikit manfaat dan motivasi yang teman-teman dapatkan. Tidak terasa aktivitasku sebagai berumah tangga, aku udah di penghujung dengan video ini dengan mengulek kacang. Aku sekarang lagi mau bikin bumbu sate dan ini aku ditemani sama Pak suami. Kami melakukan ini pada saat sore hari dan ini memang sengaja mau dilaksanakan manggang rempelo, hati rempelo ayam karena memang lagi murah banget untuk harga ayam. Untuk bumbu kacang yang kupakai terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, sedikit cabai rawit, dan tidak lupa dengan kacang. Ini kacangnya tadi ku goreng terlebih dahulu, lalu aku ulek dengan menggunakan ulekan. Dan tidak lupa memberi air secukupnya, lalu biarkan beberapa menit, koreksi rasa, dan untuk siap disajikan bumbu kacang ala-ala sendiri. Tapi sebelumnya di sini aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton dari awal hingga akhir dan yang mengklik nonton video ini. Semoga selalu teman-teman dilimpahkan rezekinya dan sukses channelnya. Dan yang baru datang, salam kenal. Jika berkenan, tekan tombol subscribe-nya karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside. Nah, teman-teman, tidak terasa aktivitasku sampai di sini dulu. Mari makan, sudah selesai untuk menyantap satenya. Aku ucapkan terima kasih. Maaf bila ada kata-kata salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.